Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Hello, how are you today? Meet me again with Mrs. Sening, and today we are going to talk about four topics in chapter 1. The first topic that you will study is getting attention or meminta perhatian. Second, checking for understanding, mengecek pemahaman. Third, showing appreciation, menunjukkan penghargaan. And the last is asking for and giving opinion, menanyakan dan memberi pendapat. Nah, itu tadi materi yang akan kita bahas pada hari ini. So, check this out. Materi yang pertama yang akan kita pelajari adalah getting attention. Apa itu getting attention? Nah, sebelumnya mari kita perhatikan dialog berikut ini. Pay attention to the following dialogue. Di sini ada keadaan di suatu kelas. Gurunya bertanya kepada muridnya, "Everybody, may I have your attention please?" Semuanya, bolehkah saya mendapatkan perhatianmu? Lalu muridnya menjawab, "Yes, ma'am." Nah, di situ gurunya meminta perhatian atau getting attention dengan cara, "Everybody, may I have your attention please?" Semuanya, bolehkah saya mendapatkan perhatianmu? Jadi, dapat kita simpulkan bahwa getting attention adalah ungkapan yang digunakan untuk meminta perhatian lawan bicara. Jadi, misalnya, keadaan kelasmu sedang ramai. Nah, kamu sebagai ketua kelas ingin mengumumkan sesuatu. Kamu bisa mengucapkan ungkapan-ungkapan yang berikut ini yang akan kita pelajari untuk mendapatkan perhatian atau getting attention. Nah, ungkapan apa yang bisa digunakan untuk meminta perhatian atau asking for attention? Yang pertama, kita bisa mengucapkan excuse me, permisi. May I have your attention please? Bolehkah saya mendapat perhatianmu? I beg your pardon. Maafkan saya. Pardon me, maafkan saya. Guess what? Tebak apa? Hello. Look at this. Lihat ini. Listen to me. Dengarkan saya. Hey, look here. Hey, lihat sini. Nah, bagaimana caranya untuk menyatakan bahwa kita sudah memperhatikan lawan bicara kita? Kita bisa mengungkapkan ungkapan-ungkapan berikut ini untuk showing attention atau menunjukkan perhatian. Misalnya, oh I see, oh begitu. Sure, tentu. Is that all? Apakah itu saja? Tell me more about it. Katakan padaku lebih banyak tentang itu. Oh my God, what happened next? Oh Tuhan, apa yang terjadi selanjutnya? What next? Bagaimana selanjutnya? Really? Sungguh? And then what? Lalu bagaimana? How interesting? What next? Betapa menariknya. Bagaimana selanjutnya? I know what you mean. Is that all? Aku tahu apa yang kamu maksud. Apakah itu saja? Nah, contoh dialognya, misalnya ini ada seorang murid ingin bertanya kepada gurunya. Muridnya itu berkata, "Excuse me ma'am, what's attention in bahasa Indonesia?" Permisi Bu, apakah attention itu artinya dalam bahasa Indonesia? Lalu gurunya menjawab,
Attention is perhatian. Attention artinya perhatian. Nah, dari dialog ini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk mendapatkan perhatian gurunya, murid ini berkata, "Excuse me, ma'am, permisi." Materi yang kedua yang akan kita pelajari adalah checking for understanding. Checking for understanding atau mengecek pemahaman. Sebelumnya, untuk mendefinisikan apa itu checking understanding, kita perhatikan dialog berikut ini. Nah, di situ ada keadaan kelas. Bapak guru sedang menanyakan kepada muridnya, "Do you know what I mean?" Kamu tahu apa yang saya maksud? Lalu muridnya menjawab, "Yes, sir." Iya, Pak. Nah, di situ Bapak guru ingin checking understanding atau mengecek pemahaman apakah muridnya sudah paham dengan apa yang beliau bicarakan. Jadi, checking for understanding adalah ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menanyakan pemahaman seseorang. Caranya bagaimana untuk checking understanding atau mengecek pemahaman? Kamu bisa menanyakan, "Do you understand?" Apakah kamu mengerti? "Do you know what I mean?" Apakah kamu tahu maksud saya? "Do you know what I'm talking about?" Apakah kamu tahu apa yang aku bicarakan? "Do you get my point?" Apakah kamu paham maksudku? "Are you with me?" Kamu paham? "Have you got it?" Apakah kamu mengerti? Any question? Ada pertanyaan? Is it clear? Jelas? Nah, bagaimana untuk meresponnya? Kalau kalian sudah paham, there are many expressions to show understanding. Ada banyak ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan pemahaman. Misalnya, you can say, "I understand what you are saying." Aku paham dengan apa yang kamu katakan. "I know what you mean." Aku tahu apa yang kamu maksud. "I know what you are talking about." Saya tahu apa yang kamu bicarakan. "I know." Aku tahu. "I'm with you." Aku mengerti. "I see." Aku paham. Perhatikan di sini ya. Kata see memang bisa berarti melihat, tetapi pada kalimat ini see-nya berarti paham. Jadi I see di sini berarti aku paham. Nah, bagaimana caranya kalau kamu tidak paham dengan apa yang lawan bicaramu katakan? You can say this expression. Misalnya, "I don't get it." Aku tidak mengerti. "I'm sorry, I don't understand." Maaf, aku tidak mengerti. "What do you mean?" Apakah maksudmu? "I'm not sure I get what you mean." Aku tidak yakin aku paham dengan yang kamu maksud. "No, ma'am, sorry, say that again, please." Tidak, Bu, maaf, tolong katakan lagi. Nah, ma'am di sini bisa kita ganti dengan sapaan yang lainnya. Misalnya, "No, sir." Maaf, Pak. Gitu ya, sudah jelas, ge? Nah, there are many example of the dialogue of checking understanding. Di sini Miss akan menunjukkan contoh dialognya, yaitu ada keadaan di kelas, lalu gurunya menanyakan kepada murid-muridnya, "Is it clear?" Sudah jelas? Lalu muridnya menjawab, "Yes, ma'am, thanks." Iya, Bu, terima kasih. Nah, kalau di sini keadaannya berbeda. Gurunya bertanya, "Do you understand my question?" Kamu paham pertanyaanku?
Lalu muridnya menjawab, "No ma'am, sorry, say that again please." Tidak ibu, maaf, tolong katakan lagi. Nah, dari dua dialog ini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk mengecek pemahaman siswa, ibu guru bertanya, "Is it clear?" Sudah jelas. Lalu pada dialog yang selanjutnya, bu guru bertanya, "Do you understand my question?" Kamu paham pertanyaanku? Nah, sedangkan pada dialog yang pertama, murid-muridnya sudah paham, jadi mengatakan, "Yes, ma'am, thanks." Tetapi pada dialog yang kedua, muridnya belum paham, jadi mengatakan, "No, ma'am, sorry, say that again, please." Tidak, ibu, maaf, tolong katakan lagi. Nah, begitulah materi yang kedua, yaitu checking for understanding atau mengecek pemahaman. Do you understand? Adalah showing appreciation. Showing appreciation atau menunjukkan apresiasi atau penghargaan. Before we study about how to show appreciation, let's pay attention to this dialogue below. Your handwriting is clear and beautiful, Edo. Nah, temannya Edo itu mengatakan, "Your handwriting is clear and beautiful, Edo." Tulisan tanganmu itu jelas dan indah, Edo. Lalu Edo mengatakan, "Thanks, terima kasih." Nah, pembicara yang pertama mengatakan your handwriting is clear and beautiful. Itu dia sedang menunjukkan appreciation, showing appreciation atau menunjukkan apresiasi atau penghargaan terhadap orang lain. Nah, bagaimanakah caranya kita untuk show appreciation atau menunjukkan penghargaan kepada orang lain? There are many expression, but I only explain some of them. The first is, "You're great." Kamu hebat. Excellent. Bagus. Your dress is beautiful. Bajumu cantik. Misalnya ada temanmu pakai baju cantik, you can say your dress is beautiful. Bisa juga diganti dengan yang lainnya. Misalnya your car is so modern. Mobilmu itu sangat modern. Atau misalnya your house is big. Rumahmu besar dan lainnya. What a nice painting. Betapa bagusnya lukisan itu. Kita juga bisa menggantinya dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Misalnya, what a beautiful girl. Betapa cantiknya gadis ini. Atau misalnya, what a clean classroom. Betapa bersihnya kelas ini. Kita bisa juga mengatakan, that's great. Itu bagus. How clever you are. Pintarnya kamu. Well done. Bagus. Nah, contoh dialognya, misalnya ibu guru mengatakan kepada Lina, "Thank you, Lina. Your story is very interesting. I like it." Terima kasih, Lina. Ceritamu sangat menarik. I like it. Saya suka itu. Lalu Lina menjawab, "Thank you, ma'am." Terima kasih, Bu. Nah, from here we can conclude that the teacher show appreciation to Lina by saying your story is very interesting. I like it. Gurunya menghargai pekerjaan dari
Lina dengan cara mengatakan your story is very interesting. Ceritamu sangat menarik. I like it. Saya suka. And then Lina responds the appreciation, merespon penghargaan itu by saying thank you ma'am, terima kasih. Nah, ini materi yang ketiga, cukup mudah bukan? Materi yang keempat yang akan kita bahas adalah asking and giving opinion, menanyakan dan memberi pendapat. Before we study about this expression, please pay attention to the following dialogue. In this dialogue, there is a girl. Say, guys, I think Udin will like this notebook. Teman-teman, aku pikir Udin akan menyukai buku catatan ini. And her friends say, what? I don't think so. Apa? Aku tidak berpikir demikian. Udin doesn't like bright colors. Udin tidak suka warna-warna yang terang. Now, from this dialogue, the first girl state her opinion. I think Udin will like this notebook. Gadis yang pertama mengatakan bahwa I think Udin will like this notebook. Saya pikir Udin akan suka buku catatan ini. Nah, dia sedang menyatakan pendapatnya. Sedangkan pembicara yang kedua say, what? I don't think so. What? I don't think so. Tidak, saya tidak berpikir demikian. Nah, dia menyatakan pendapatnya, tetapi bertentangan dengan pendapat dari pembicara yang pertama. Nah, apa itu asking for opinion? Asking for opinion adalah ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menanyakan pendapat seseorang. There are many expressions to ask for opinion. Ada beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menanyakan pendapat seseorang. Yang pertama, we can say, what is your opinion about bla bla bla? Apa pendapatmu tentang titik-titik? Misalnya, kamu ingin menanyakan pendapat temanmu tentang kelas kita. Nah, you can say, what is your opinion about our class? Apa pendapatmu tentang kelas kita? Atau misalnya, what is your opinion about this song? Apa pendapatmu tentang lagu ini? What is your opinion about this book? Apa pendapatmu tentang buku ini? Or you can say, what do you think about? Apa yang kamu pikirkan tentang? Misalnya, what do you think about smoking in the school? Apa yang kamu pikirkan tentang merokok di sekolah? Atau misalnya, what do you think about my painting? Apa yang kamu pikirkan tentang lukisanku? Do you think that bla bla bla? Kamu pikir bahwa bla bla bla. Misalnya, do you think that this bag is beautiful? Kamu pikir bahwa tas ini cantik, misalnya. How about, bagaimana tentang, misalnya, how about going to the beach? Bagaimana tentang pergi ke pantai? Jadi kamu ingin menanyakan pendapat temanmu, rencanamu pergi ke pantai. Kamu bisa mengatakan, how about going to the beach? Misalnya. Nah, what are the expression to give opinion? Ungkapan apa saja yang bisa kita gunakan untuk memberi pendapat orang lain? Misalnya, I think that bla bla bla. Saya pikir bahwa bla bla bla. Misalnya, I think that this classroom is clean. Saya pikir kelas ini bersih. In my opinion, you are so beautiful. Menurut pendapatku, kamu cantik. In my view, dalam pendapatku. Nah, contoh dialognya berikut ini. What do you think of the picture? Benny did it well, didn't he?
Apa yang kamu pikirkan tentang gambar ini? Benny melakukannya dengan baik kan? Lalu yang pembicara yang kedua mengatakan, yes, he did. It is very beautiful. Ya benar, ini sangat cantik. Jadi pembicara yang kedua menanyakan pendapat temannya dengan cara, what do you think of the picture? Apa yang kamu pikirkan tentang gambar ini? Lalu pembicara yang kedua mengatakan, it is very beautiful. Ini sangat cantik. He stated his opinion about the picture. Jadi pembicara yang kedua menyatakan pendapatnya tentang gambar ini, bahwa gambarnya itu sangat cantik dengan cara dia mengatakan it is very beautiful. Nah, beginilah materi yang terakhir, yaitu asking for and giving opinion, memberi dan menanyakan dan memberi pendapat. Udah belum, Mas?